Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 1 April 2024 bersama Pastor Revi Tanot dari Manado. Selamat mendengarkan. Selamat Paskah, sahabat Fresh Juice yang terkasih. Bahagianya kita dapat merayakan pesta Paskah pada tahun ini. Mari kita berkati seluruh hidup dan karya kita dengan berita Paskah pada hari ini, yang diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 8 sampai 15. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, begitu bagus dikisahkan oleh penginjil Matius suasana hati para wanita-wanita yang pergi ke makam Yesus. Mereka sangat bersukacita, great joy, sukacita Yesus bangkit, hidup lagi menemani mereka. Memang mulanya diceritakan mereka sangat ketakutan karena terjadi gempa bumi yang dahsyat. Lalu kemudian mereka melihat satu keajaiban, kubur terbuka. Tentu orang bingung, waduh ini kalau kubur terbuka nanti kita akan melihat jenazah di dalam. Tapi ternyata Yesus tidak ada lagi di dalam makam, ia bangkit dan hidup menemani mereka. Dan betapa mereka bahagia dapat memeluk Yesus, menyembah dia di kakinya, dan bersyukur bahwa dia hidup menemani mereka. Karena itu mereka dengan penuh semangat berlari cepat-cepat untuk memberitakan kepada para rasul dan semua orang bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus ada bersama dengan mereka. Yesus tidak kalah oleh kematian, sekalipun mereka waktu Jumat Agung merasa diri kalah karena yang diandalkannya Yesus yang sungguh-sungguh menjadi junjungan, menjadi Tuhan yang sangat dipuji, tapi kemudian wafat disalib sebagai penjahat. Akan tetapi semua perasaan itu hilang dan sirna, diganti oleh sukacita dan kebahagiaan karena Yesus ternyata adalah pemenang yang jaya. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, untuk menambah pemaknaan kita pada pesta Paskah ini, ada satu ilustrasi yang bagus, kiranya memberi kita satu kekuatan baru
untuk merayakan Yesus yang menang. Dikisahkan bahwa di mata manusia di dunia ini, benda yang paling kuat adalah besi. Besi baja yang kokoh, ya, menjadi dasar dari semua bangunan, dan dianggap bahwa besi ini adalah yang paling kuat di dunia ini. Akan tetapi ketika ditanya kepada besi, apakah engkau yang paling kuat? Besi berkata, mulanya saya merasa saya yang paling kuat, tapi ternyata ada api yang lebih kuat. Karena bila saya dilebur dalam api, maka hilanglah semua kekuatan saya. Itu berarti api yang paling kuat. Maka orang datang bertanya kepada api, apakah engkau yang paling kuat? Api menjawab, mulanya saya merasa saya yang paling kuat. Akan tetapi sebesarnya api, saya menyala. Akan tetapi kalau disiram dengan air, maka saya akan padam. Ternyata yang lebih besar adalah air. Ditanyalah kepada air, apakah engkau yang paling kuat? Air menjawab, mulanya saya merasa demikian. Akan tetapi ternyata oleh terik matahari, maka saya menguap. Ternyata yang lebih kuat adalah matahari. Maka ditanyalah kepada matahari, apakah engkau yang paling kuat? Matahari menjawab, mulanya saya merasa saya yang paling kuat. Akan tetapi seterik-teriknya saya bersinar, bila awan datang menutupi sinar saya, maka saya tidak berdaya. Itu berarti yang paling kuat adalah awan. Maka ditanyalah kepada awan, apakah engkau yang paling kuat? Awan berkata, mulanya saya merasa saya yang paling kuat. Akan tetapi ketika angin datang, maka saya tergeser. Angin lebih kuat. Maka angin adalah yang paling kuat. Ketika ditanya kepada angin, apakah engkau yang paling kuat? Angin kemudian menjawab, mulanya saya merasa saya yang paling kuat. Akan tetapi ketika saya mencoba meniup gunung batu di muka bumi ini, saya tidak mampu untuk menggerakkannya. Maka yang paling kuat adalah gunung batu. Maka orang datang menyembah gunung batu karena dia paling kuat. Akan tetapi dengan penuh kerendahan hati gunung batu berkata, bukan saya yang paling kuat, masih manusia yang lebih kuat dari saya. Karena manusia dengan teknologinya, dengan eskavator, mereka mampu meratakan gunung, bahkan menjadikan gunung menjadi danau. Itu berarti manusia ternyata adalah yang paling kuat di dunia ini. Akan tetapi sehebat-hebatnya manusia, sekuat-kuatnya dia tidak mampu untuk mengalahkan dan mengatasi kematian. Maka kematian jauh lebih kuat dari manusia. Apakah kematian yang paling kuat di dunia ini? Ketika ditanya kepada kematian, apakah engkau yang paling kuat? Kematian menjawab, berabad-abad lamanya saya yakin bahwa saya yang paling kuat. Saya telah menguburkan semua orang yang mati. Akan tetapi pada satu ketika ada seorang pria yang dimakamkan. Akan tetapi pada hari ketiga dia bangkit. Bukan saya yang paling kuat. Kematian berkata, akan tetapi dia yang bangkit. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menang atas dosa dan maut, atas kematian, dan menggantinya dengan hidup yang kekal di dalam cahaya abadi kasih Tuhan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, betapa bahagia kita, betapa bersukacita kita karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu mengalahkan kematian dan menganugerahkan kehidupan baru bagi kita karena cintanya yang begitu besar. Yesus tidak mau tinggal di dalam makam. Dia ingin tinggal di dalam hati kita. Sekalipun hati kita kecil, hati kita penuh luka dan berdosa, akan tetapi oleh kebangkitannya Yesus membaharui kembali cinta kita. Mari kita kembali pada cinta mula-mula kita kepada Kristus untuk datang mencintainya selalu. Para wanita datang ke kubur karena mereka sangat merindukan Yesus sekalipun ia sudah mati. Tetapi kerinduan dan cinta mereka diganti oleh kabar sukacita Paskah. Semoga kita selalu
dalam kehidupan kita. Kita selalu merindukan Kristus, dan pada saat kita rindu dan datang berjumpa dengan Yesus, kita mengalami Paskah. Kita dihidupkan kembali, dibangkitkan semangat kita untuk terus berjalan dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan, dengan penuh harapan, dan teristimewa dengan penuh kasih Tuhan untuk kita semua. Mari menjadi saksi kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 1 April 2024. Terima kasih kepada Pastor Revi Tanot untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.